untuk mengisi form registrasi untuk siswa. Seandainya ada kendala, bisa japri saya, seperti yang saya sampaikan itu tadi. Mari kelas pada malam hari ini kita buka doa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa bisa diakhiri. Untuk selanjutnya, waktu dan layar saya kembalikan kepada Sajun untuk melanjutkan kelas selama 3 hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Suara saya aman ya Pak Anies ya? Cek, Man, cek. Sip. Baik, ini maaf ada trouble di tampilan PDF-nya, korup. Nanti akan kita perbaiki. Baik, ini pengantar diskusi kita malam hari ini. Seperti biasanya, kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol dan berdiskusi. Nanti materinya tidak banyak Bapak Ibu ya untuk hari pertama ini. Jadi, induksi dalam pemahaman hipnometafisika itu bukan semata cara menidurkan klien ke dalam kondisi tidur hipnosa. Induksi dalam metafisika diartikan lebih luas lagi. Jadi segala sesuatu yang dilakukan secara sengaja untuk mengarahkan seseorang masuk ke dalam kondisi trans, baik dalam keadaan terjaga maupun tidur hipnosis, sebagai pembuka masuknya sugesti. Jadi kalau menidurkan atau membuat orang trans tidak ditujukan untuk kepentingan masuknya sugesti, tidak bisa disebut induksi. Nanti kita bisa mengenal karena untuk 3 hari ini kita hanya membahas tentang induksi yang disengaja. Nanti ada induksi yang tidak sengaja. Kapan-kapan kita akan bahas di waktu yang akan datang. Jadi sebetulnya ada kondisi induksi tidak sengaja yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kapan-kapan aja kita bahasnya, bukan hari ini. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi induksi. Yang pertama adalah arah induksi. Mudahnya arah induksi ini untuk kepentingan diri sendiri atau self hypnosis. Atau untuk orang lain. Ini arahnya. Saya kira teman-teman sudah bisa menangkap. Yang kedua adalah jenis subjek. Nah, ini yang akan kita fokuskan pembahasan hari ini pada jenis subjeknya. Yaitu menyesuaikan bentuk induksi dengan modalitas, arah sugesti, dan dominasi sugesti klien. Jadi teman-teman yang belum sempat belajar hipnometafisika, yang tidak paham tolong ditanyakan betul tentang jenis-jenis ini nantinya. Karena jenis-jenis ini sudah dijelaskan tuntas di hipnometafisika. Yang berikutnya kuantitas subjek, perorangan atau massal. Yang berikutnya pelakunya atau terapisnya. Bagaimana menyesuaikan bentuk induksi sesuai dengan modalitas, arah sugesti, dan dominasi sugesti terapis. Kemudian yang terakhir tujuan induksi, menyangkut jenis sugesti apa yang hendak dimasukkan. Jadi ternyata tidak mungkin seseorang, meskipun secara teoretik kita tahu semua teknik, tetapi dalam prakteknya pasti hanya cenderung klik pada teknik-teknik tertentu. Demikian juga subjek atau klien. Nah, di sini akan ketemu jawabannya nanti pada penjelasan tiap-tiap poinnya. Nah, untuk hari pertama ini kita fokus ke jenis subjek. Oke. Untuk arah induksi, ada 2 arah ke dalam atau keluar dari diri seorang pelaku induksi. Tentu saja menentukan bentuk dan tujuan sugesti apa yang akan ditanamkan. Yang pertama adalah untuk diri sendiri. Tujuannya
untuk pribadi atau afirmasi self hipnosis. Tentu saja banyak tekniknya. Buat teman-teman bisa lewat rekaman suara sendiri, bisa lewat anchor dan sebagainya. Ada banyak. Atau mengulang anchor yang sudah ditanamkan sebelumnya, baik dari diri sendiri atau melalui bantuan jasa terapis. Jadi, kalau misalnya kita sudah memberikan anchor tidur hipnosis kepada klien, ini ketika anchor ini dipakai, maka dia masuk ke arah induksi pribadi atau arah ke dalam. Nah, yang kedua ini untuk orang lain. Yang dimaksudkan tentu saja tindakan mengantarkan klien menuju kondisi trans, guna kepentingan masuknya terapi atau sugesti yang bertujuan lain. Ini mudah, ini kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang arah induksi. Kemudian menyangkut jenis subjek. Yang pertama, jenis manusianya adalah induktif aktif. Nanti akan saya buka pertanyaan tiap lembar ya, jadi Bapak Ibu tolong aktif. Di sini subjek cenderung mendominasi jalannya terapi. Maka kalau ketemu orang-orang jenis ini, hindari pola induksi instan. Kita melakukan pendekatan induksi yang panjang atau ritual lebih baik. Namun perlu diingat bahwa kekuatan induksi sebenarnya untuk menghadapi jenis klien, jenis ini ada pada kualitas pre-talk. Jadi kalau ketemu orang-orang induktif aktif, ini perpanjang dan perindah pre-talk Anda. Itu akan betul-betul menghemat kendala-kendala yang nanti akan muncul di saat induksi. Begitu bonding atau rapo ini tercipta dengan positif ketika kita melakukan pre-talk, kita bisa mengajak klien untuk membangun sugesti bersama-sama. Ya, dan mengajarkan pola-pola meditasi atau teknik self hipnosis yang lengkap. Jangan dibuat karena anchor. Jadi jangan dikasih anchor tidur, Bapak Ibu. Nanti begitu dia pulang hari pertama juga, saat itu juga anchornya gagal. Nah, sementara kalau untuk kepentingan pertunjukan panggung, jenis klien seperti ini jangan Anda gunakan. Bisa dipastikan gagal. Sama kalau kita pas ngajar, kalau nemu jenis-jenis murid yang seperti ini ada di dalam kelas, jangan dipakai percobaan, sudah pasti gagal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Aman Bapak Ibu ya? Halo Gus, Aman. selamat Oke, sip. malam. Selamat Malam-malam Pak. Gus. Ya, Malam-malam. sehat selalu Gus. Sehat, Alhamdulillah. Oke, Gus, minta tolong di ini dong Gus, di refresh kembali dong mengenai gimana kita membedakan orang yang induktif, yang mana deduktif, yang mana induktif aktif, yang mana deduktif pasif, yang kayak gitu Gus. Biar oke. mudah kita Ya, membedakannya. Terima kasih banyak Gus. Maaf Gus, ya, ini sambil Gus sambil baca-baca juga. Yuk, terima kasih ya. Gus. Induktif, deduktif itu menyangkut arah sugesti. Jadi, orang induktif itu orang yang terbiasa berasumsi dan mensugesti dirinya sendiri. Ya, biasanya jenis-jenis orang ini memang memiliki karakter filter informasinya terlalu kuat. Karena dia lebih banyak mendasarkan cara berpikir atau memotivasi dari dalam dirinya sendiri.
Itu induktif. Deduktif itu bahwa mayoritas data bawah sadarnya banyak terpengaruh dari luar dirinya, itu deduktif. Jadi menyangkut arah sugesti. Nah, aktif dan pasif itu dominasi sugesti. Kalau orang itu aktif, artinya dia hobi mensugesti orang. Jadi tipe-tipe orang yang dalam komunikasi cenderung mendominasi biasanya. Kalau di pasien, orang yang datang ke kita tapi lebih paham masalahnya daripada kita. Jadi dia lebih banyak ceramah, jelaskan panjang lebar, dan cenderung menyangkal banyak hal. Anda pasti pernah ketemu klien seperti ini. Dia yang punya masalah, minta tolong kita, tapi dia menjelaskan masalahnya lebih jelas daripada kita. Tipe-tipe yang kayak gitu. Itu induktif aktif. Kalau yang pasif, itu dia cenderung berkeinginan kecil untuk meyakinkan orang lain atau untuk menjelaskan sesuatu. Itu pasif. Jadi keinginannya untuk menanamkan sugesti ke orang lain itu rendah. Itu pasif. Lah bagaimana bikin supaya kita nggak usah pusing-pusing untuk melihat membedakannya? Kita bisa lihat ciri-cirinya. Induktif aktif itu kalau berhadapan dengan kita, ya, biasanya matanya cenderung berbinar tertarik, tapi posisi badannya mundur. Salah satu ciri-cirinya. Yang kedua, dia akan banyak merespon langsung ketika kita berbicara tentang fakta atau keadaan tertentu. Jarang memberikan jeda. Jadi obrolan selalu bersifat cepat dan timbal balik. Akan tetapi bedanya dengan deduktif aktif, orang induktif aktif ini cenderung banyak denial atau penyangkalan. Jadi beberapa kali, sekali dia mengiyakan, 2 kali dia membantah. Biasanya begitu. Anda pasti pernah ketemu jenis-jenis orang seperti itu. Nah, ini tak kasih ciri-cirinya di tiap jenisnya ya. Tapi kalau induktif aktif, itu dari posisi duduk dan pertama dia menceritakan masalahnya itu sudah kelihatan, Pak. Dia terlihat tertarik, matanya berbinar-binar gitu ya. Memperhatikan kita betul-betul, tetapi posisi badannya mundur, tidak ke arah kita. Pada karakter yang kuat, biasanya mereka akan muncul tanda-tanda defense, seperti melipat tangan dan segala macam. Ilustrasi mudahnya seperti kalau kita ngadepin bos kita. Kita punya proposal menarik, kita tawarkan ke bos kita. Meskipun dia matanya kelihatan suka, tertarik, dia mesti akan menggunakan posisi untuk menjaga otoritasnya sebagai bos. Nah, Anda nanti pasti ketemu pasien-pasien begini. Dan kejadian yang sering terjadi ketika kita mencoba untuk mengantarkan dia masuk ke induksi atau tidur hipnosa, setiap kali selesai kita melakukan proses, kebanyakan orang-orang jenis ini akan komplain. Kok saya merasa tidak dihipnotis ya Mas? Lah, jenis orang-orang kayak gini nih biasanya. Oke. Lah, untuk ngakalinya, biasanya saya akan mencoba untuk menemukan banyak klik persetujuan di pre-talk. Maka kalau ketemu jenis orang kayak gini, yang saya push adalah ceramahnya di awal, bukan terapinya. Yang kedua, saya berikan banyak opsi. Dan saya serahkan pada klien untuk memutuskan mana yang paling hebat menurutnya. Nah, begitu dia sudah menyimpulkan misalnya,
Wah, kelihatannya saya lebih cocok meditasi, Gus. Wah, itu yang saya pakai. Pada kondisi ekstrim, atau orang yang dengan tingkat otoritas yang lebih tinggi daripada saya, atau jenis-jenis orang yang merasa lebih ngerti dan berpengalaman, gitu. Ini repot, Pak. Nah, yang perlu kita gunakan adalah sampai pada titik sugestinya. Itu kita buat, kita bentuk bersama klien. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya gambaran singkatnya apa itu induktif deduktif ya? Aman, Gus. Lanjut. Aman ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Aman, Gus. Aman. Ini induktif aktif. Sekarang jenis subjek yang kedua induktif pasif. Nah, subjek ini mengkritisi dan membangun asumsi atas jalannya terapi. Maka teknik induksi yang lebih banyak kita ajarkan adalah teknik-teknik self hipnosis. Biarkan klien menerjemahkan sendiri atas sugesti dan jalannya proses terapi yang dia lakukan selama itu positif untuk perubahan yang dia kehendaki. Jadi menjelaskan panjang-panjang dan detail pada orang seperti ini melelahkan, Pak. Karena apapun yang akan Anda jelaskan, nanti dia tetap berasumsi dengan caranya sendiri. Cuman ajaibnya, jenis induktif pasif ini kadang-kadang muncul banyak keajaiban dalam jalannya terapi dari hasil kesimpulannya sendiri tadi. Nah, hal-hal yang mengejutkan ini, baik positif maupun negatif, kita harus bersiap. Untuk pertunjukan atau untuk show, untuk panggung, jenis klien seperti ini jangan Anda gunakan. Itu udah banyak gagalnya pasti. Nah, bagaimana cara melihat bahwa self hypnosis yang kita ajarkan berhasil, teknik-teknik terapi mandiri yang kita ajarkan sukses adalah munculnya peningkatan semangat dari sesi pertemuan pertama ke yang berikutnya. Maka catatan penting kalau Anda ketemu orang-orang induktif pasif, jangan hanya dijadwalkan sekali sesi. Semakin banyak sesi pertemuannya, semakin baik. Nah, sekarang untuk mengetahui ciri-cirinya awal, orang-orang induktif pasif. Dia kalau berhadapan dengan kita, ya defense mekanisme cenderung mundur. Badannya cenderung mundur. Matanya cenderung terlihat menyelidiki. Seperti mata tidak percaya. Atau kadang lebih cenderung ke arah sinis. Tetapi dia tidak banyak memotong atau mengomentari apa yang kita katakan, Bapak Ibu. Jadi bedanya dengan orang yang induktif aktif. Kalau aktif kan apapun yang kita keluarkan ditanggapi tuh. Kalau pasif enggak. Dia lebih banyak mengamati. Dan rona matanya, pancaran matanya itu lebih ke arah mata menyelidiki. Dan menyimak. Gitu. Nah, itu teman-teman juga pasti pernah juga ketemu jenis-jenis yang seperti ini. Tapi kalau untuk di Indonesia ini jenis induktif pasif ini untuk generasi-generasi yang sekarang, yang anak-anak muda sekarang ini banyak, Pak. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Cek. Amankah suara saya ini? Kok sepi? Aman, Gus. Berarti yang Gen Z itu termasuk pasif ya, Gus. Kebanyakan, Pak. Makanya kadang-kadang nerapi mereka itu kan bingung kita mau ngomong apa. Wong dikomentari juga enggak. Kadang-kadang kita kayak orang bego. Ini gimana orangnya mau diapakan? Gitu. Apalagi kalau sudah dia induktif pasif, datang bukan keinginan sendiri dibawa orang lain. Wah, lebih ruwet lagi, Pak. Nah, yang tipe klien yang begini ini butuh ekstra sabar. Karena apa? Kita harus fokus melihat semangatnya dalam menjalani proses. Bukan hasilnya. Karena hasilnya kita nggak pernah tahu, Pak. Dia merasa curiga terus ya, Gus. Iya, dan dia nggak akan cerita itu berhasil atau gagal, nggak akan komentar, Pak. Tapi kita lebih cenderung fokus pada sikapnya. Dia bakal terus datang atau dia kabur, itu kan kelihatan di situ. Kalau ternyata pola kita, terapi kita, sugesti yang terbentuk tertanam dengan baik dan dia punya kepentingan, dia nongol terus, Pak. Dan nanti ada ciri-ciri terakhir adalah pada puncak-puncak dia merasa memang kita bermanfaat, dia akan berubah seolah menjadi deduktif aktif. Nah, pada akhirnya. Jadi lebih banyak berkomunikasi, sering tanya-tanya, terus eh, banyak hal yang kemudian dia konsulkan gitu. Tapi nanti pada pertemuan ketiga, keempat biasanya itu baru terjadi. Pernah ketemu klien gitu, Pak? Jadi sifat analitiknya ya, Gus, yang dipakai ya. Iya, dia Ya, curiga ya. pada apapun yang tidak seperti pikirannya, pokoknya ini begitu. Ya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan mental block ya. Ini jenis orang. Dari sononya udah begitu. Oke. Ada lagi yang lain silakan Bapak Ibu. Dan kayak Pak Fai paling hafal. Karena kebanyakan pengguna narkoba itu orang induktif pasif. Iya Gus, banyak Gus seperti itu Gus. Pecandu narkoba itu kebanyakan orang induktif pasif, Pak. Karena ya Gus, mungkin mau nanya Gus, apa mentalnya itu merasa curiga itu ya Gus. Karena kalau orang kayak gitu kan biasanya kebawa akan curiga terus ya, Gus. Bukan, Pak. Dia bukan tercipta dari mental curiga, tapi tercipta dari mental bahwa tidak ada orang yang lebih paham dirinya sesuai kecuali dirinya sendiri itu, Pak. Di situ munculnya. Jadi sejak awal orang induktif itu baik aktif maupun pasif itu biasanya cenderung tidak mau dinilai orang lain, Pak. Oh, Baik pasif maupun aktif loh. Cuman bedanya kalau aktif itu langsung responsif, kalau pasif itu tidak. Nah, kebanyakan kalau terapi-terapi apalagi seusia-usia yang pada usia-usia senior, menghadapi jenis begini di anak yang generasinya lebih rendah itu masalah.
Gitu. Dan dari sekian jenis klien, yang induksinya paling susah yang jenis ini, Pak. Gus, tanya Gus. Silakan, Pak. Ini saya kan barusan datang pasien baru, ya kan? Di keluarganya itu memang ada perselisihan, artinya itu antara ibu dan kakaknya si pasien ini memang ada perselisihan, pemahaman bahwa menurut ibunya anaknya ini kan memang nggak sakit gitu ya. Karena apa? Karena kalau dengan ibunya baik dia. Nah, tapi kalau dengan kakaknya terus lingkungan itu memang membahayakan. Membahayakan itu ya mengancam orang, merusak rumah orang gitu. Tapi karena ibunya itu ya mungkin karena pemahaman ibunya. Itu ibunya meyakini bahwa anak ini tidak sakit, hanya nakal gitu aja. Nah, tapi setelah dibawa ke tempat saya korek, itu ternyata pengaruh dari narkoba juga. Nah, dia emosional, dia cenderung untuk bunuh diri. Dia cenderung untuk bunuh diri. Kemarin percobaan di sini pernah mencoba 1 kali. Jadi sarung itu digantung di pintu itu, akhirnya konangan gitu kan. Dia cenderung untuk bunuh diri, cenderung untuk menyiksa dirinya. Nah, kalau ciri-ciri yang semacam itu untuk penanganan memasukkan sugestinya yang lebih mudah seperti apa? Jadi biasanya kalau khusus ya Pak, khusus untuk kasus anak nakal berlebihan dan ini narkoba Gus, narkoba. Ya ini dan narkoba. Karena 2 tuh, anak nakal berlebihan sama narkoba ini 2 hal yang kadang muncul bareng, kadang terpisah, Pak. Ini biasanya saya gunakan pendekatan untuk orang-orang induktif pasif. Jadi kenapa dipakai itu? Yang pertama kita harus punya rapport dulu, harus punya bonding positif dulu dengan klien. Dan yang paling lama, sebelum bonding positif ini muncul, kita sugesti apapun tidak akan masuk, Pak. Oke. Jadi yang pertama adalah kita harus memperbanyak kesamaan dengan klien. Jadi mencari sebanyak mungkin persetujuan langsung dari klien. Mulai dari hal-hal yang kecil. Biasanya saya ya kalau dibuka dalam forum itu kadang-kadang kalau dia berkelompok, biasanya ketika saya mulai memberikan materi atau pengarahan mana yang matanya paling responsif, mana yang kemudian dia mencoba untuk berusaha bekerja sama, itu yang tak ambil duluan, Pak. Nah, yang tidak nanti saya coba dekati perorangan. Nah, kemudian kita cari atau kita buat sebanyak mungkin kesamaan dengan subjek. Nah, jenengan pasti ahli. Mesti misalnya nih, sama-sama senang mancing, sama-sama senang modifikasi motor, sama-sama suka model baju tertentu. Lah itu yang saya gunakan sebagai bahan obrolan pengantar, Pak. Supaya satu frekuensi ya Gus ya. Betul. Saya masuk. Betul. Supaya dia kemudian mulai agak terbuka. Jadi induktif pasif itu problem terbesar adalah jangankan kita sugesti,
Lawang dia terbuka saja tidak kok. Jadi pintu masuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dia terbuka dengan kita, senang dengan kita, nyaman dengan kita. Nah, nanti kalau udah sampai ke situ, perkara dia selama ini kan rata-rata semua orang yang berkarakter induktif pasif, ini biasanya Pak ya, dia sudah terbiasa dikritik dan tidak disetujui oleh orang-orang di sekitarnya, baik dalam hal positif maupun negatif. Misalnya nih kita di sejiwa ini, kumpul semua ya. Saya yakin yang induktif pasif ini hampir nggak ada, Pak. Gitu. Jadi memang agak butuh telaten, Gus, kalau untuk ngadepin yang begini. Karena sebelum dia membuka diri pada kita, mau kita masukin apa aja nggak akan masuk. Walaupun dia pura-pura nurut. Apalagi kalau dia bermasalah, Pak. Orang lain merasa dia bermasalah, dia sendiri merasa dia baik-baik saja, repot tuh. Dia itu sudah kecanduan narkoba. Jadi kalau enggak konsumsi ya seperti itu. Tapi padahal mungkin memang karakternya berbeda. Saya juga pernah ada yang pasien itu sampai menghisap darahnya, dari kuku sampai digigit, keluar darahnya sampai dihisap. Pernah ada itu. Tapi waktu itu lebih mudah. Tapi yang ini memang agak agresif orang. Iya. Nanti kita bisa Pak, bisa di mapping dulu. Yang penting kuncinya itu ketemu karakter-karakter yang begitu itu, buat dia suka sama kita duluan, udah. Kuncinya di situ. Tapi kalau mengharapkan dia terbuka total pada kita, jangan harap, gitu aja. Bahkan nanti kalaupun dia sukses membaik karena kita, itu dia nggak akan ngomong kok, Pak. Makanya kita harus fokus ngelihat perubahan perilaku, perubahan gestur, raut wajah, ke tingkat antusiasnya mengikuti kita lah, di situ kita lihat. Terus kabeh semua yang dia katakan jangan dipegang. Iya, oh dia hobinya marung, karaoke. Lah kok mirip Gus Pai? Berarti kan ada frekuensi yang sama tuh, Pak. Sama-sama hobi karaoke. Jadi pintu loh, Pak, itu. Coba kapan-kapan jangan dia keluar karaoke bareng. Waduh. Ya, sampean kan seneng. Aku seneng delok wong nyanyi, Gus. Lah iya. Enggak apa-apa. Dicoba. Karena itu bisa jadi pintu masuk yang baik. Kalau teman-teman, kalau di kelas murid-murid, apalagi murid hipnotis, akan jarang ketemu yang begini. Berarti peritaknya panjang lebar ya Gus ya. Ini pada perilaku, Pak, bukan om. Kalau yang banyak ke pre-talk itu yang induktif aktif. Oh, aktif. Kalau pasif itu kita lebih menyamakan kepada perilaku. Kesamaan keinginan, kesamaan. Bukan pada ucapan, Pak. Keyakinan satu aliran. Satu aliran.
Makanya banyak kiai-kiai nyeleneh yang tukang ngurusi anak-anak jalan kan gayanya hampir mirip-mirip mereka tuh Pak. Plus cara bicaranya. Betul. Itu fungsi menyamakan frekuensi. Ada dua kemungkinan. Menyamakan frekuensi sama ketularan, Pak. Jadi Beda tipis ya Gus. ya dia tergantung jenis akhirnya tuh Pak nanti. Tapi intinya ya tadi kenapa Gus Pai kok bisa banyak dipercaya orang nangani yang begitu? Karena mau ndak mau dia pasti punya sejarah begitu, Pak. Akhirnya menjiwai ya Gus ya. Loh, ya pasti toh, dia pasti pernah bergaul dengan para preman, dia pernah kumpul dengan orang-orang yang tidak jelas, pasti pernah itu saya yakin kok. Aku kumpul aku yang jelas lah. Bian lo Gus. Ngomong gak ngono. Gitu. Oke. Jadi induktif pasif ini yang paling sulit dan butuh kesabaran ekstra, Pak. Terutama ketika Anda menangani bukan cuma narkoba, anak-anak bermasalah yang datang ke kita di bawah orang tuanya, itu kebanyakan di sini dia letaknya. Karena bukan dari keinginan dia ya Gus ya. Gitu. Iya. Karena dibawa ya. Karena memang kalau beberapa pasien yang dibawa itu kan keinginan memang nggak lebih susah ya Gus ya. Iya, kecuali kita banyak melakukan passing atau membangun rapport dengan frekuensi yang sama. Dan itu sulit Pak untuk umur kita karena perbedaan generasi kan. Iya. Iya. Oh, iya, jadi Pola saya pikirnya dia. sampai belajar pura-pura gaul loh. Bener Pak. Dalam misalnya nih saya nerapi anak, itu saya tanya ke orang tuanya, Pak dilihat handphone anaknya Pak, dia nginstal game apa? Oh ada game ini. Saya install itu Pak. Jadi sebelum saya ketemu anak itu, saya nge-game itu dulu. Jadi ketika ketemu, ada yang diobrolin itu Pak. Ya, di mapping ya Gus ya. Iyalah, iya dong. Saya enggak punya modal, nanti dia enggak merasa dekat dengan saya. Masalah. Ya. Itu. Oke, ini nanti kita diskusi di akhir ya. Kita lanjutkan dulu ke lembar berikutnya. Yang berikutnya deduktif aktif. Deduktif aktif ini subjek sangat aktif merespon atas tindakan yang kita lakukan. Dari ucapan kita, apa yang kita lakukan, dia sangat aktif. Anda boleh menggunakan teknik induksi apapun. Dengan syarat, si klien menanggapi positif apa yang sedang kita lakukan. Jika untuk pertunjukan, jenis klien ini paling cocok. Terus, perbanyaklah jenis-jenis induksi yang Anda lakukan setiap kali klien bertemu Anda. Jadi tiap kali dia datang ke kita gunakan teknik yang berbeda. Jangan sama. Nah, ciri-ciri deduktif aktif saat pertama kita ketemu, itu arah badannya cenderung ke kita. Dan matanya berbinar-binar. Terus biasanya juga tampak terkagum-kagum atau tampak merasa apa yang kita katakan atau kita ucapkan keren. Kalau Anda ketika mengajar ketemu jenis murid yang gini, itu suruh maju, tiup langsung tidur, Pak. Ya, mesti teman-teman sering ya ketemu yang kayak gini. Karena deduktif aktif ini banyak. Hampir di semua tempat bisa kita ketemu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Gus. Lanjut ya. Nah, sekarang deduktif pasif. Deduktif pasif ini enak, Pak, karena kita nggak capek.
subjek ini sangat bekerja sama dengan tindakan yang kita lakukan, namun tidak menunjukkan ketertarikan lebih. Biasa-biasa aja. Nggak banyak tanya, nggak banyak nurut, wae lempeng gitu. Lah Anda boleh menggunakan teknik induksi apapun, namun gunakan yang lebih monoton. Jadi nggak perlu terlalu variatif. Lah kalau untuk pertunjukan atau kalau di panggung, jenis kayak gini ini bisa digunakan kalau banyak orang. Kalau kita naikkan lebih dari 5 orang, 3 orang, kita bisa pakai. Tapi kalau cuman untuk sendirian jangan digunakan. Terus orang deduktif pasif ini kalau kita sedang hipnosis massal itu biasanya mudah kebawa yang lain, Pak. Kalau kebanyakan sukses dia ikut sukses, kalau kebanyakan gagal dia ikut gagal. Nah, pada kasus deduktif pasif ini, fokus kita justru bukan di induksinya, tetapi pada kualitas sugestinya. Jadi pastikan kita membuat rangkaian sugesti yang detail dan spesifik dengan bahasa yang sebaik mungkin. Oke, ini deduktif pasif ya. Oke. Baik. Untuk materi kita hari ini sudah selesai. Sekarang Bapak Ibu silakan kita mulai diskusi. Monggo, monggo. Jika ada yang mau didiskusikan. Ini kita baru bahas sampai ke subjek. Jadi bedanya dengan pemahaman kita tentang hipnotis biasanya bahwa dalam praktek metafisika tidak ada ukuran sugesti rendah, tinggi, menengah, itu tidak ada, Bapak Ibu. Karena sebetulnya semua orang itu sugestif. Yang membedakan bukan tingkat sugestinya, tapi cara masuknya sugesti. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada mau didiskusikan. Dr. Zamir sehat? Pak Huba sehat? Alhamdulillah sehat, Gus. Wah, sehat. Sehat, Gus. Alhamdulillah. Tapi Dr. Zamir tambah langsing, Dok. Ya, setelah diklat memang tambah langsing, Gus. Ya, iya. Insya Allah tambah sehat. Bismillah. Insya Allah. Oke. Monggo ada yang lain, silakan yang mau didiskusikan. Monggo. Cuma nanti ada catatan penting Bapak Ibu ya. Meskipun kita paham cara nginduksi jenis-jenis orang itu, belum tentu karakter kita cocok dengan mereka. Maka tidak ada namanya ahli hipnotis atau ahli sugesti yang sukses mensugesti semua orang. Hubungannya dengan apa? Dengan arah sugesti, dominasi, dan modalitas terapis. Gus, saya mau tanya Gus. Oke, silakan Pak Edi. Nah, ini menyangkut tentang terapisnya sendiri, Gus. Jadi dalam mengklasifikasikan daripada ini ya Gus, indranya dan lain sebagainya ya Gus, yang sudah kita pelajari. Nah, sesekali bahkan ini belakangan ini sering tidak memakai itu Gus, dalam artian maaf, ini contoh saya ya Gus ya. Jadi gini,
pada saatnya ketemu klien A begitu. Mm-mm. Banyak saya ngomong, dah des begitu wis. Pokoknya ngomong dah. Mm. Pada saatnya ketemu klien lainnya tidak seperti itu. Jadi saya lebih cenderung diam dan eh, dan tidak terlalu banyak reaktif gitu lah, tidak reaktif. Nah, ini apa anunya Gus? Dalam artian kalau dulu kan kita masih ini Gus, dalam arti oh ini induktif, deduktif gitu ya Gus ya. Belakangan ini kita ini artinya ada yang kita sendiri aktif untuk memberikan wejangan gitu ya. Mm-mm. Ada yang tidak terlalu aktif, tapi lebih cenderung melakukannya ke pola laku yang tidak terlalu banyak suara, tapi langsung induksinya dengan PR seperti itu, Gus. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya, apa itu Gus fenomenanya Gus sebagai seorang terapis begitu, Gus? Ya pertama karena jam terbang, Pak. Jam terbang itu menciptakan data di kepala kita. Pengalaman menciptakan pelajaran bagaimana kita bertindak dalam menghadapi situasi yang berbeda. Karena manusia itu otaknya bersifat kontingentif. Dia bekerja sesuai dengan kebutuhan saat itu. Asal ada datanya. Lah pasiennya Pak Edi kan nggak cuma 1-2 orang, Pak. Orang kan nggak sama. Nah, begitu semakin tajam pemahaman kita tentang karakter klien, kita bisa menyesuaikan dengan otomatis. Meskipun pertama, kedua, penyesuaian disengaja, Pak. Karena kita lagi belajar kan, mencoba menyesuaikan diri. Itu nggak cuma terapis. Di semua profesi, di semua pekerjaan berlaku sama. Dokter Zamir tuh saya yakin pasiennya banyak. Tapi berjalan dengan waktu nanti ya dia tiap karakter pasien pasti akan dapat cara komunikasi yang berbeda, cara ngobrol yang berbeda. Tidak akan seragam. Dan itu tidak perlu disengajakan, Pak Edi. Otomatis. Berarti udah menjadi intuisi ya Gus ya. Betul. Karena dia sudah banyak kita menyerap, kita bisa memilah sendiri tanpa disuruh memilah ya. Tanpa Iya. menganalisa. Karena udah jadi produk bawah sadar, Pak. Ya, siap, Gus. Nah, ya Gus, terima kasih. Berarti itu artinya mengalir begitu saja dan sempat saya berpikir, loh, aku kayaknya kok nggak biasanya ya ketemu ini kok begini. Tapi ya berjalan begitu saja, Gus. Artinya, Mm-mm. oh berarti ini menyangkut daripada rekaman juga karena seringnya bertemu dengan itu ya, Gus ya. Iya. Oke. Sama kayak Karena Pak Abdullah Hubei kalau ketemu cewek yang mukanya judes sama cewek yang genit kan beda perilakunya, Pak. Itu nggak usah disetting. oh iya, Sudah saya termemori, paham. Gus. Iya. Saking Berarti pengalamannya benar. kan, jadi nggak perlu disetting, langsung Pengalaman. menyesuaikan diri otomatis itu, nggak usah buka buku. Berarti benar guru saya sih Gus Fai kalau gitu, kalau urusannya. Oke Gus, makasih Gus. Oh, iya, nek Gus Pai ke semua perempuan genit, Pak, nggak peduli jenisnya. Iya Gus, ya Gus. Jenengan terapkan. Kalau yang jenengan pertanyakan itu, kalau jenengan ketemu cewek cantik pasti ngobrolnya enak. Kalau ketemu pasien tua pasti bisu aja. Kalau tidak di samping istrinya, Gus. Mulai Dalam kurung. rame. Maksudnya sama seperti saya. Baik, ada yang lain, monggo silakan. Ayo kita diskusi. Izin, Gus. Ya silakan. Ini mungkin perlu pengulangan atau diperjelas lagi bagaimana menghadapi orang yang induktif, pasif. Iya, induktif pasif ini yang paling ribet, Pak. Iya.
karena dia Jadi tidak terbuka dengan kita. Jadi klien jenis seperti ini dia justru menganalisis kita, Pak. Ini kalau eh, kalau kita pas ngajar nih, ya kan ada dua jenis peserta didik tuh. Yang datang ingin belajar dan berprofesi. Ini sedikit, Pak. Kebanyakan jenis yang kedua. Yang datang karena ingin berobat, Pak. Betul. Nah, kadang-kadang murid yang jenis kedua ini cenderung aman. Tetapi kalau ketemu jenis murid pembelajar yang dia sudah berprofesi sama seperti kita, ini masalah, Pak. Kalau dia pasif, jadi sejak awal kelas sampai akhir dia ngamati aja yang kita lakukan. Tidak banyak merespon, tidak banyak tanya. Nah, ini untuk konteks kelas. Kalau kita bandingkan dengan konteks klien, saya yakin nanti atau pernah Buya menghadapi klien yang seperti itu. Ditanya apa-apa, jawabnya pendek-pendek. Kemudian ketika menyangkut kita mulai fokus untuk membahas permasalahannya, dia cenderung tidak bekerja sama. Nah, maka sebelum kita mikir induksi, sebelum kita mikir terapi, kita fokuskan dulu pada penyamaan frekuensi. Maka untuk penyamaan frekuensi mungkin melihat tipe orangnya barangkali, Gus. ya kita harus dapat data sebanyak-banyaknya. Ya seperti SOP kita biasanya, toh, Pak. Asesmen dulu selesai, baru diagnosis kan gitu. Betul. Jadi data apapun yang bisa kita peroleh tentang klien kita harus pegang. Seperti saya contohkan tadi, saya minta orang tua si anak buka handphonenya anak, ada game apa di situ. Karena orang tuanya nggak ngerti game, Pak. Jadi saya cuma minta namanya aja. Berarti tipe-tipe terapis yang jenis mungkin seperti saya gitu ya, sulit menyesuaikan, kan nggak mungkin saya mau main game memperlihatkan saya hobi game juga ke mereka gitu. Jadi ada tipe-tipe terapis yang mudah menyesuaikan diri dengan mereka, ada juga yang sulit, yang agak kaku, yang itu berarti solusinya gimana tuh, Gus? Kebetulan saya punya klien yang seperti ini dan itu keluarga dekat. Tidak perlu memaksakan diri, Pak. Itulah fungsi kita sebagai makhluk sosial. Apalagi kalau di jiwa begini. Ada karakter klien tertentu yang nggak cocok dengan saya. Saya lempar ke teman yang lain kok. Kita nggak perlu memaksakan diri. Itulah kenapa sama-sama dokter, penyakit pasiennya sama, obatnya sama, dosisnya sama, tetapi bonding tidak mungkin diciptakan sama antara satu dokter dan dokter yang lain. Pasti ada klien yang cenderung cocok pada dokter tertentu kan gitu. Jawabannya ada pada penyamaan frekuensi, Pak. Bukan soal keahlian, bukan soal teknik. Tetapi terlepas daripada satu klien yang susah Anda tangani, pastikan banyak klien yang cocok Anda tangani. Fokus saja pada yang cocok. Mungkin dari data riset yang saya lakukan, saya paham semua jenis klien. Tapi pada prakteknya,
pemahaman saya tidak cukup membuat saya bisa menyelesaikan semua masalah mereka kok. Tetap ada yang nggak cocok, Pak. Gitu, Bu ya. Jadi meskipun secara teori saya punya semuanya nih, tapi dalam prakteknya tidak semua jenis klien bisa saya tangani. Saya itu paling kesulitan kalau ketemu jenis-jenis induktif aktif, Pak. Itu saya cenderung lempar ke orang lain. Gitu, Bu ya. Jadi Pak Anies cocok tuh Gus, ke Agus, ke Gus Ajun. apa? Baik, berarti solusinya dirujuk ke Gus Acun atau ke teman-teman lain gitu ya. Iya, kalau di Lampung kan banyak, Pak. Jadi saya makanya fungsi Iya, kita iya, berkumpul begini itu kan iya. selain kita bisa bisa sharing, bisa berbagi kan kadang-kadang kita bisa nanti di hari kedua akan kita jelaskan tentang karakter terapis. Karena meskipun kita paham semua teknik induksi, tidak semua teknik cocok kita lakukan, Pak, meskipun tahu caranya. Gitu. Gus, Ya, mohon maaf, apa itu penyebabnya lagi sekali Gus yang membuat seperti itu Gus? ya jenis orang, Pak. Contohnya nih, Pak Edi tipe apa jenengan Pak Edi? Saya induktif aktif Gus. Lah, induktif aktif. Iku musuhnya sapa ayo? Musik sing pasif Gus. Nah, ketika Anda ketemu yang pasif, maka di awal mental state kita udah pada kondisi yang tidak baik, Pak Edi. Itu Betul yang Gus, tidak baik-baik menyebabkan saja. itu yang menyebabkan kadang susah untuk membangun frekuensi yang sama, Pak Edi. Oh, benar berarti Gus. Bukan salah sampean dan bukan salah pasiennya. Gitu. Kadang kita heran, perasaan aku sama bapak itu sama-sama belajarnya bareng. Tapi kok pasienku lebih cocok ke dia ya nggak ke aku. Nggak usah ditanyain kenapa. Dilihat dulu jenis karakter orangnya. Misalnya nih, di sini ada yang intelek penyabar, tekun, tipenya kayak Pak ini, kayak Pak Siswo misalnya. Nanti karakter yang menyesuaikan klien-kliennya, ya yang sefrekuensi dengan itu. Tapi nih tiba-tiba Pak Siswo didepit tipe-tipe karakter pasien kayak pasiennya Gus Pai, ya sekian terima kasih Pak. Meskipun secara teori dia ngerti gitu. Jadi nanti terspesialisasi ya Gus ya. Itu alam Pak yang membuat bukan kita. Tapi intinya tidak ada orang yang tidak bisa disugesti Pak Tri. Iya. Jadi pernah teman-teman ada kelas kemudian ada beberapa trainer dalam satu kelas. Lomba siapa yang bisa menghipnotis siapa itu. Anda boleh buktikan kok. Ada di sebuah tempat, tiba-tiba nanti akan ketemu kliknya masing-masing kok. Oh ternyata si A bisa disugesti si B. Tapi tidak bisa disugesti si C. Meskipun tekniknya sama. Ilmunya sama. Di rapuhnya ya Gus ya. Iya. Jadi faktor ini yang kemudian membuat kita jadi lebih bijaksana dalam memahami karakter kita lebih dulu daripada ilmu kita, Pak. Jadi meskipun kita ngerti banyak hal, belum tentu karakter kita sesuai dengan
apa yang kita pahami. Contohnya teman-teman kayak Gus Pai, udah belajar bareng di Sejauh banyak, hampir semua teknik dia paham. Tapi dalam prakteknya tidak mungkin dipakai semuanya kok. Karena kadang misalnya ada induksi, kita ada banyak macam. Ada progresif misalnya. Progresif itu kalau enggak tipe-tipe sabar, tekun kayak Pak Siswo, enggak akan sanggup, Pak. Saya mengajarkan ke teman-teman hampir di setiap angkatan saya ajarin teknik itu. Tapi saya sendiri dalam praktek saya enggak pernah saya pakai, Pak. Karena teknik itu tidak cocok dengan saya. Maka di Sejiwa itu ketika kita mengajarkan teknik induksi, kita ajarkan semuanya. Dengan harapan siapa tahu ada yang klik dengan peserta didik. Gitu. Kayak contohnya, teknik membuat orang kebal misalnya, dengan sugesti. Pada praktek di lapangan, tidak semua trainer bisa kok. Walaupun rumusnya itu sama. Gus, Ternyata hubungannya dengan karakter. Nek Pak Edi jelas Gus, iso itu. Hah? Gus. Nah, saya Wih, nanya lagi, Gus. Jenengan tadi bilang bahwasanya eh, yang menjadi kesulitan jenengan adalah pada saat ketemu klien dengan induktif aktif ya, Gus ya. uh-uh. Tapi buktinya saya kok bisa itu, Gus, diterapin jenengan. Pak Anies juga bisa itu gimana, Gus? Pak Anies sama saya itu Kebetulan sama, Gus. kebetulan ambisinya pada frekuensi yang sama, Pak. Oh, gitu. Ada tujuan yang sama. Jadi tujuan yang sama itu salah satu alat yang menyamakan frekuensi. Terus ada orang-orang tertentu yang biasanya rata-rata orang induktif aktif itu ambisius, Pak. Iya, betul. Nah, tetapi dia hanya mendekat pada sesuatu yang menguntungkan dan menarik bagi dirinya. Iya, Gus, betul. Nah, ya wis iku ketemu jawabannya toh, Pak. Iya. Tapi mengko nek wis kaitane dengan hal teknis kecil mesti banyak ngeyelnya tipe-tipe kayak jenengan itu ndak mungkin ndak. Timbang nurute. Iya, Gus. Ya, iya wis itu udah hafal saya. Ya tadilah pentingnya kemampuan kita untuk menyamakan frekuensi. Tetapi ingat ada batasnya. Tidak semuanya bisa kita samai frekuensinya. Misalnya Pak Abdullah Hubay, saya paksa menyamakan frekuensi dengan anak-anak muda yang hobi dugem. Ya sia-sia, Pak. Mending enggak usah. Wong enggak ada sejarahnya Pak Hubay pergi dugem. Gitu. Jadi ternyata faktor suksesnya induksi itu bukan semata menyangkut tingkat sugesti klien. Tingkat sugesti itu malah bisa diciptakan, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita merasa menyerah karena mental block klien tinggi segala macam. Bukan di situ permasalahannya. Tapi pemahaman kita atas karakter klien dan karakter kita sebagai terapis. Masalah besar di situ. Nek saya enak karena saya di sini punya partner kan. Saya punya mama saya. Mama saya dan saya itu karakternya kebalikan. Jadi kemungkinan besar kalau banyak klien nggak sukses ke saya lempar ke mama saya sukses, Pak. Kalau mama saya ketemu ke klien nyeleneh, dikirimnya ke saya. Jadi ada alat untuk kami saling melengkapi.
Nah, ini udah ada Pak Triwahyu, siapa tahu ntar tak lempar ke dia. Hmm. Siap, Gus. Hmm. Jadi gitu. Oke, Tapi monggo ada kadang-kadang lagi. ada ya, Gus ya. Kadang-kadang kita tanpa disadari memaksakan diri ya, Gus. Iya, dan itu capek, Pak. Capek Iya, buat betul. kita dan 2 kali lebih capek untuk klien. Nah, kita harus berempati juga pada klien. Kita memaksakan diri itu yang kasihan klien, Pak. Nggak sampai-sampai tujuannya. Mm-mm. Misalnya ada masalah rumah tangga, ruwet urusan selingkuh. Itu sama ibu saya pasti dilempar ke saya kok, Pak. Gitu. Nanti kan bisa dibagi menurut jenis karakter klien, kemudian jenis kasus, yang terakhir lagi, yang ini paling sulit adalah data sosioantropologi klien. Itu paling sulit. Kalau ini nggak perlu dipelajari di sejiwa, maksudnya kita belajar nggak sampai di situ. Tapi intinya, dalam praktek induksi, saya yakin semua teman secara alami memiliki andalan masing-masing. Nah, ayo kita ngobrol nih, ngobrol nyantai. Mana ini Pak Zuhri? Mana Pak Zuhri? Ya, Gus. Ini Kendal. Pak Zuhri, jenengan paling nyaman kalau nginduksi orang pakai teknik apa, Pak? Ya, yang penting orangnya mau diajak merem aja, yaitu induksinya kayak gitu, Gus. Biasanya pakai teknik apa yang sering? Ya udah, mata lengket cukup sekilas langsung kebanyakan. Oh, langsung katalepsi ya? Mata ya? Katalepsi, karena prinsipnya dia mau ngikuti udah beres, dah kebanyakan ya berhasil di situ, Gus. Sip, oke. Gus Pai. Ya, Gus. Sampai kan biasa paling nyeleneh. Sama nek ngakali uang biasanya nganggo teknik apa paling cepat? Paling seneng no, paling menyenangkan. Ya, tergantung dari pasien sih, Gus. Bukan dari pasien, yang jenengan paling seneng, paling hobi saat melakukan. Apa ya? Tak nyandai biasanya, Gus. Aku tergantung, Gus, tergantung di pasien aja. Ya. Kowe repot toh. Rayuan gombal. Rayuan nek gombal. nek takon dukun ki repot, jawabannya ambigu. Pak Edi, sampai apa Pak Edi? Saya tuh kadang yang saya buat ini, Gus, ya agak-agak nyeleneh itu ya paling duduk gitu pada saatnya duduk ya itu mengeluarkan rasa gatal begitu. Di situ Lama nyerang orang modalitas. iya wes bapaknya otoritas tinggi setinggi Yang penting ketok sekti toh. Sip. oh Cocok. iya. Oke. Terus Pak, nah, ini Pak Triwahyu ini yang baru nih. Jenengan paling nyaman pakai apa Pak? Menginduksi orang. Kalau yang kemarin saya katalepsi itu Pak, mata lengket. Tapi beberapa hari lalu tuh saya kok nyaman ajak orang gembiranya itu yang saya munculkan, Gus. Kenapa, Gus? Ya, Memainkan induksi emosional ya, ngacak-ngacak emosi. Iya, karena saya punya klien kemarin itu dari Temanggung gitu kan. Saya lakukan gitu langsung dia nyaman dia. Gitu Gus. Berarti saya nggak nyaman gini ya. Orang nggak usah susah-susah, tapi senang dia mendapatkan gitu loh. Pokoknya kalau kita nyaman, klien nyaman, efektivitas sugesti 2-3 kali lipat Pak. Iya. Nggak capek. Terus Pak Johan Firdaus. Siap, Gus. Apa Pak teknik andalan sampean sing sampean paling hobi, paling seneng nek nglakoni? Kalau saya sih sebenarnya hampir sama kayak Gus Fai itu, Gus. Lihat-lihat dulu kayak. Cuman yang paling sering saya itu pakai progresif relaksasi yang cuman yang punyanya Gus Acun itu yang dari kaki bukan dari kepala. Oh, itu yang dari kaki. lebih gampang dan kayaknya teknik rahasia klien cenderung
lebih nyaman di sana. Cuman kalau saya lihat itu kliennya itu visualnya aktif banget, saya pakai object imagery biasanya Gus. Oh Kalau iya, enggak gitu, nggih, future facing juga beberapa kali sering tak pakai juga. sip. Terus apa meneh iki? Wah ini Pak Sony. lengkap iki. Nek Pak Harsono itu juga awake dhewe Pak, nggak pernah mikir wong liya. Hmm. Tapi salut sama Pak Sony. Maaf, Gus. Walet udah bisa main celok di tangan, Gus. Gue sapa gurune kok? Ya gue. Salut. Gus, boleh tanya Gus. Apa? Silakan Pak Dani. Kemarin itu kan di tetangga saya ini ada api aksi. Jadi Pak RT itu kan malam-malam panggil saya karena sedikit tahu saya pernah menjalankan proses hipnoterapi ya. Terus karena kasusnya anak ini saya amati jadi udah loncat dari pagar. Terus dikejar sama warga sama satpam. Terus sampai diikat tangannya. Itu keadaan orang ini saya amati udah digiring itu pas saya mau bantu bopong itu, woi saya mau ditendang itu udah menempeleng kakaknya itu loncat dari pagar itu. Saya nggak tahu pertama kasusnya begitu kita bawa ke rumahnya, abinya itu bapaknya itu nongol. Dia cuma mengatakan Dajjal, terus Imam Mahdi kamu. Saya perhatikan di situ matanya ke bapaknya terus. Terus bapaknya bilang itu anak dulu pernah belajar silat kayak itu. Jadi kekuatannya ini kan. Terus saya dengan teknik kreatif kalau saya induksi tidur nggak mau tidur ya. Terus saya juga pakai drama, dia Imam Mahdi, saya bilang saya rajanya dari Raja Setan, kalau kamu nggak mau keluar, kamu saya bunuh, saya bilang gitu kan. Ngeliatin saya melotot, terus saya pancing lagi. Kamu mau suka minum apa, darah atau air putih? Melotot saya, air putih katanya. Wah ini berarti reaksi kan, bukan kesurupan. Setelah saya amati, apinya lagi muncul lagi. Melotot lagi ke abinya. Rupanya orang ini stres. Nah, terus ada kakaknya perempuan, adiknya atau perempuan gitu, kok memberikan solusi agak reda dia. Nah, setelah itu mungkin kurang tepat atau bagaimana, bapaknya ini manggil tukang ruqyah nih, gitu kan? Karena saya sudah mau tidur kan, saya pencet kiri kanan nggak mau tidur ya, saya induksi. Terus saya triatikal juga nggak mau ini. Saya amati cuma yang perempuan ini yang kayaknya di ini mungkin ya. Terus dia dibawa ke dalam, sudah saya stop di situ aja, gitu. Jadi waktu orang bereaksi full itu tenaganya kan lebih dari apa yang dia punya, kita punya ya. Itu saya induksi sampai saya ketok itu, saya suruh tidur nggak mau, itu gimana itu Gus? Lah diuji sugestinya udah belum Mbak? Lah itu uji sugestifnya bagaimana, orang sudah dia udah loh, kayak di ini loh, kayak di modul biasanya tuh kalau nangani orang kesurupan. Kita pegang tangannya, taruh di lantai. Dek, saya paku tanganmu sekarang. Kalau dia bisa ngangkat tangannya, sugesti tidak masuk. Oh, itu tangannya kebetulan karena kalau nggak diikat itu dia memukul orang sekitarnya itu. Saya sempat mau ditendang itu, untungnya saya mundur. Kalau Lah nggak kan mundur kita itu bisa tanganmu aku pasak itu. Dia menggerakkan badan nggak bisa Pak. Atau badanmu kutindih batu sekarang. Gitu. Kalau saya dia gerak nggak bisa, berarti sugesti kita kena. Lah saat itulah baru kita perintahkan tidur. Saya cuma begini ya, reaksinya yang Imam Mahdi sama Dajjal itu, saya tingkatkan diri saya. Saya bilang, saya triatikal atau drama. Saya raja dirajakin, kalau nggak kamu stop atau keluar, kamu nggak ini, saya bunuh ya.
Sampai Iya. saya rambutnya itu udah saya pegang, lehernya itu saya gorok kayak gini. Malah Nanti semakin melotot gitu. karena tadi seperti yang kita bahas pada penanganan tentang apreaksi atau kesurupan atau introjek ya. Melakukan komunikasi pada klien dalam keadaan itu sia-sia, Pak. Jadi nggak usah dilakukan. Begitu kita masuk, yang kita mainkan langsung otoritas penuh, non teatrikal loh, Pak. Kenapa kok saya katakan non teatrikal? Karena klien sudah bikin teaternya sendiri, kita nggak perlu ikut teatrikal lagi. Kita tuh bikin teatrikal hanya untuk yang waras, Pak. Langsung kita lakukan pertama adalah uji sugesti. Kita dianggap sosok berotoritas tidak oleh klien di bawah sadarnya dengan cara tadi. Biasanya orang tak paku tangannya di lantai itu. Kupaku tanganmu di lantai, tangannya nggak bisa gerak, oh kenain. Dah. Atau Hilang Gus saya suaranya. tidurkan paksa. Iya ya. Saya tidurkan paksa, kemudian oke, kuting di batu. Duduk kalau bisa, gitu. Kalau dia nggak bisa duduk, kemungkinan kena sugestinya. Terus itu teknik umum. Kalau dia memang betul-betul introjek, ya, Pak. Atau kesurupan beneran atau apreaksi. Tapi ada yang kedua, Pak. Ini yang tidak boleh kita tindak. Apa yang nggak boleh kita tindak? Kalau klien memiliki sejarah gangguan mental, Pak. Nah, jadi sebelum saya menangani, biasanya saya tanya orang tuanya dulu. Kemarin waras enggak anak ini gitu. Kalau dia punya sejarah mental, berarti bukan wilayah psikis yang harus diperbaiki, tapi wilayah fisiologis. Itu udah urusannya dokter jiwa, Pak, bukan kita. Mungkin begitu, Gus. Karena saya lihat itu setelah ada abinya bilang gini, itu kemarin sempat nganggur. Mungkin karena pressure tekanan hari-hari diomelin, mungkin sudah nggak kuat lagi ya itu mentalnya itu tiba-tiba tengah malam meledak lagi itu. Jadi kita udah pulang itu rupanya satpam itu bilang itu jam 12 malam loncat lagi itu. Tapi saya udah nggak ngurus lagi kan itu. Iya, Ya nanti mungkin kita betul itu psikiater itu mungkin iya, weh. disuntik dulu ketenangannya dulu. Jadi kita harus tahu sejarahnya klien dulu. Nah, jangan semua klien kita hajar. Lah kalau orang datang misalnya nih, kayak kasus beberapa waktu yang lalu wisuda, pagi kesurupan itu. Saya datang, ya langsung beres, Pak. Tapi saya tanya dulu ke yang lapor. Ini anak kemarin, oh kemarin waras, kok baik-baik saja. Oh, berarti ada kemungkinan saya bisa masuk memberi sugesti. Kalau sejarahnya kok sudah Pak, sering ngomong sendiri, sering udah saya nggak datang, Pak. Oh gitu ya. Dia Iya. rupanya kalau merokok duduk sendiri sambil termenung, mungkin saya lihat tetangga itu ngomong itu sering duduk di sana, Pak, termenung merokok, matanya udah nggak fokus lagi, dia bilang fokus dengan dirinya sendiri katanya. Ya, Nah, jadi itu mungkin tindakan orang yang aneh-aneh itu ada kemungkinan karena gangguan psikis. Tetapi ketika gangguan fungsi otak lah ini yang bermasalahnya, urusannya ke dokter nanti, bukan kita yang ngurusi. Jadi setiap Pak Dhani, saya menambahkan, saya sering dapat pasien seperti itu. Jadi kalau teknik-teknik dari Gus Adun seperti itu nanti misalkan itu tidak bisa masuk, ya paksa aja dengan diguyur air, Pak. Nah, itu teknik cocok itu. Itu diguyur air sampai dia kedinginan. Nanti akan selesai, Pak, itu, Masya Allah. Cuman itu biasanya itu perlu konfirmasi nggak sama keluarganya mau guyur air itu atau kita langsung tindakan? Semua panti narkoba pakai itu, Pak, caranya, Pak. Pak,
Enggak, maksudnya izin dulu sama keluarganya ya kita mau siram. Enggak usah, Pak. Kalau saya enggak gitu. Jadi pasien kita paksa, yang namanya kita punya otoritas untuk menangani kan. Ketika jenengan diminta untuk menangani hal itu, otomatis jenengan punya otoritas di situ. Nah, di situ ketika pasien yang bergejolak seperti itu, kalau saya dalam kondisi diikat pun enggak apa-apa. Ya kita mandikan aja, Pak. Kita guyur sampai dia kedinginan. Dari kepala sampai kaki terus guyur sampai kedinginan. Itu nanti insya Allah nggak lama akan reda, Pak. Itu Meskipun ada gejolak, nggak lama akan reda. teknik mujarab itu. Tapi tetap tadi hati-hati. Ketika kita tidak pada otoritas penuh. Kelihatannya tak lihat Pak Dhani itu nggak ada pada otoritas penuh, Pak Gus Pai. Nanggung. Dimintain tolong juga nanggung. Nah, kalau nanggung jangan dilakukan, Pak. Bahaya. Karena orang tuanya juga tiba-tiba manggil praktisi rukiah begitu. Ya, itu seret ke dalam, otomatis saya udah membantu dengan teknik yang ya otoritas sama triatikal sudah melotot kayak gitu. Saya bilang tadi ya tidur nggak mau tidur itu, tapi nggak saya paku. Saya bilang, kita balik Pak Dhani ya. Teatrikal ritual itu hanya digunakan untuk orang waras, Pak. Kalau menghadapi klien abreaksi kita nggak butuh teatrikal lagi, kecuali ya jika tujuan kita mensugesti orang banyak. Misalnya kak teman-teman di sini yang memang pekerjaannya dikenal sama saya sebagai paranormal lah, tak ajari teknik itu. Tapi tujuannya bukan untuk kepentingan klien kok. Untuk kepentingan dilihat orang-orang yang bukan klien. Gitu Pak Dhani. Nah kalau untuk kepentingan klien, biasanya saya menggunakan teknik yang secepat dan seefisien mungkin. Gitu. Dan biasanya semua orang tak suruh keluar. Atau gini Pak Dhani, kalau dalam kondisi macam itu, jenengan pokoknya pinter bersandiwara aja. Jadi seakan-akan jenengan minta kamar atau pinjam kamar, jenengan. Nah itu nanti akan memberikan sugesti di orang-orang sekelilingnya juga akan membantu pasti gitu. Jadi jenengan minta kamar, Pak saya minta kamarnya 1, jenengan bawa garam lah, bacakan apa di situ. Nah otomatis di situ nanti dari semua yang ada di situ akan terfokus penjenengan nanti ya, akhirnya gitu. Otomatis jenengan akan timbul otoritas yang tinggi nanti setelah itu. Setelah penjenengan keluar dari itu akan seperti itu Pak efeknya Pak. Tujuan teatrikal itu untuk orang-orang di sekitarnya Pak Dhani, bukan untuk klien. Mungkin tanggung ya penyelesaiannya kemarin. Iya. Dan posisi jenengan juga nanggung. Saya kalau bukan aktor utama saya pulang, Pak. Iya. Itulah setelah dipanggilkan tukang rukyat masuk di kamar, ya itu saya terus pulang. Pripon. Siapa tadi? Pak Zuri tadi ya? Ya benar, saya kayak teatrikal bisa, cuman kan otoritasnya masih kurang. Ini siapa sih ya? Ibaratnya itu belum maksimal, mungkin. Ya tadi biasanya kalau datang ini tak kasih SOP-nya. Ketika datang pertama kali, saya pasti minta tempat khusus dan minta sebanyak mungkin orang tidak melihat. Jadi saya tidak suka banyak penonton. Repot urusannya itu. Kenapa kok repot? Nanti otoritas jadi bercabang, Pak. Karena di antara keluarga, di antara orang yang nonton pasti banyak yang komentar, banyak yang ikut bertindak, banyak yang ini bikin masalah. Yang kedua, secara kesehatan juga tidak baik untuk klien. Ketika dia dikerumuni banyak orang, apalagi di tempat yang sempit.
sirkulasi udara jadi tidak baik, kemudian klien juga tidak pada kondisi yang nyaman, apalagi kalau ketika klien itu perempuan, kadang-kadang kan bajunya keangkat, jilbabnya kelepas dan lain sebagainya, jadi masalah tersendiri. Jadi SOP-nya pertama adalah kita menetralkan lingkungan atau tempat. Sama seperti kita menangani kesurupan massal, kan SOP-nya sama. Pisahkan anak-anak yang kena dengan yang masih waras. Bedakan tempatnya, sama SOP-nya. Kemudian yang berikutnya adalah uji sugesti langsung. Biasanya ketika proses kita mengatur tempat dan sebagainya orang-orang nurut semua, itu otomatis otoritas kita sudah terbentuk mutlak, Pak Dani. Nah, itu yang membuat uji sugesti kita berhasil kepada klien. Ya benar kata Gus Pai, benar kata Pak Zuhri. Kalau sejak awal kita datang orang-orang terlihat semua dan nurut sama kita, maka bawah sadar klien menganggap kita berotoritas, Pak Dani. Terus uji sugestinya berhasil. Nah, dalam banyak kasus nanti kita akan ketemu yang kasus nyeleneh. Pertama, orang sakit jiwa dianggap kemasukan. Yang kedua, orang pura-pura kemasukan, Pak. Nah, itu udah kita bahas kemarin di kelas kesurupan. Nanti kapan-kapan kita review lagi. Nah, apreaksi atau introject atau kesurupan ini tergolong induksi yang tidak disengaja. Jadi, dan sudah dalam kondisi orang mengalami trans. Apa yang terjadi ketika orang mengalami trans? Orang yang sudah trans itu pasti bisa disugesti asal frekuensinya tepat. Jadi bedakan ya, membuat orang kesurupan tidur dengan menidurkan orang waras itu dua hal yang berbeda, Pak. Kalau menidurkan orang yang sadar, itu termasuk induksi. Menidurkan orang yang kesurupan, itu sugesti, Pak. Bahkan kadang lebih ke arah terminasi atau membangunkan. Nanti Pak Edi ada enggak? Pak Edi? Kita diskusi, Iya, Pak. Gus. Ayo Pak, Baik. gampang di nambani wong Iya. kesurupan karo nggawe wong kesurupan. Iya. Iya. Ini saya mau berbagi sedikit ya tentang masalah kesurupan karena di sini sering juga ya nangani kesurupan. Jadi yang saya lakukan itu bukan ngomong sama si yang kesurupan, Pak. Orang-orang di sekitarnya itu yang saya ajak ngomong, seolah-olah begini. Nanti saya ngomong menjelaskan, nih orang ini, dia ini ada makhluk yang datang, ya, itu berlapis-lapis. Padahal makhluk ini cuma satu gitu misalnya. Saya menjabarkan kepada orang lain yang didengar oleh dia, oleh si klien. Dan saya tidak menatap orang ini hanya sekali-sekali, Pak. Hanya sekali-sekali kepada klien ini. Lebih cenderung ke sekitarnya saya ngomong. Tapi didengar oleh dia. Nah, orang-orang ini akan terfokus kepada saya. Dan otomatis otoritas saya itu terbentuk, Pak, lebih tinggi. Gitu loh. Dan orang yang kesurupan ini otomatis ikut dengan ceritanya saya, Pak. Terbawa. Dan berikan dia semacam ruang, Pak, untuk istilahnya itu menunjukkan sesuatu dengan sesekali kita melihat ke matanya dia. Yang tadinya misalnya
dia pokoknya semeraut dengan dirinya, dia akan diam. Begitu dia mulai lirih, geramannya atau teriak-teriaknya mulai agak turun, dia itu pasti sudah mendengarkan kita, Pak. Itu. Tapi bahasa itu jangan ke dia, Pak, tapi ke orang-orang. Contoh nih, Bapak Ibu coba lihat. Ini ada makhluk yang ada di dalam dirinya. Ya. Dan ini makhluk ini cuma satu, cuman dia bisa menyerupai siapa saja. Dan nanti, nah, saya buat sekalian Gus, biasanya. Kalau sudah satu, saya selesaikan, ada rajanya nanti. Yang seolah-olah dia ini menyerupai rajanya, padahal satu gitu. Saya buat seperti itu. Jadi semacam sebuah cerita gitu. Nah, setelah itu baru saya tangani. Yuk, keluar. Dengan keluar, nanti akan ada lagi satu, Gus. Sebagai bonusnya lah, biar dia agak puas sedikit. Wah, lebih keras lagi. Nah, nanti baru terus setelah itu selesai. Biasanya seperti itu. Jadi, iya, pengalaman saya tuh saya jarang untuk langsung ke orang yang kesurupan, Pak. Fokus pada orang samping-sampingnya. Meskipun 1-2 orang di sampingnya, saya ngomong sama orang sampingnya. Nah, sampai orangnya yang saya ajak ngomong ini, Pak, ya, dia juga ketakutan. Cuman biasanya kalau sudah seperti itu, orang-orang ini yang saya ajak ngomong juga akan ketakutan juga, gitu, karena dia takut ketularan ceritanya kan begitu. Cuman berilah dia bonus sedikit yang nggak bereaksi ini, dia akan senang kok itu. Nanti habis itu selesai dah urusannya. Keluar, nah, keluar. Tapi kan kita sudah ngomong sama orang di sampingnya. Keluar satu, nanti akan muncul ini rajanya. Gitu. Nah, di situ. Nah. Tambah akeh sing metu, engko tambah akeh bayarannya Pak Adi ku pinter. Lah, segitu Gus kira-kira yang jadi, enggak, ya itu tekniknya teman-teman kan udah ngerti. Tapi intinya orang kesurupan itu sudah trans. Jadi nggak perlu Anda berpikir untuk melakukan hal lain kecuali sugesti. Cuman bedakan nanti dia ngamuk stres, ngamuk introjek, ngamuk narkoba, terus beda urusannya. Kalau dia ngamuknya itu karena depresi berat, kemudian mengalami gangguan jiwa, kita mau sugesti apapun juga ndak akan masuk. Betul. Paling efisien ya pakai caranya Gus Pai. Siram air ya. Pakai termoshock namanya Pak. Jadi shocking suhu badan. Tubuh kita tuh kalau kedinginan pasti dia tremor Pak. Menyesuaikan diri. Di saat itulah kemudian gelombang otak menurun otomatis. Itu. Tetapi ini tindakan yang memang harus dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul memiliki otoritas penuh. Kalau nanggung jangan, diprotes masyarakat nanti. Jangankan orang ngamuk. Kita kalau orang-orang lama nginterogasi orang paling kencengan semproti air, Pak. Supaya orang mengalami trans karena shock. Itu tujuannya. Kalau di hipnoforensik kan kadang-kadang orang tertentu dibikin shock suhu, disuruh berjemur panas-panasan terus masukkan ke ruang AC yang dinginnya luar biasa. Supaya dia trans. Gitu. Nah, pada khusus untuk kondisi apreaksi atau munculnya introjek, kita tidak perlu lagi menginduksi. Kita hanya fokus mensugesti, Pak. Jadi itu bedanya ya.
ketika teman-teman lihat saya praktek menidurkan orang kesurupan ya, perintah tidur ketika orang kesurupan itu sugesti, Pak, bukan induksi. Lah kapan itu bisa terjadi? Saat uji otoritas dan uji sugesti yang saya lakukan berhasil. Kalau enggak berhasil, ya sampai besok dia enggak bisa diperintah tidur. Itu loh Pak Dhani. Jadi itulah pentingnya uji sugesti ketika menghadapi kasus seperti itu. Nah, sementara teman-teman yang sudah punya level otoritas cukup di masyarakat kayak Gus Pai, kayak Pak Edi, mau pakai cara apa juga mesti berhasil. Karena sudah memiliki positioning yang penuh. Udah punya otoritas yang penuh di mata klien, keluarga klien, dan masyarakat. Ini Pak Dhani udah berapa kali nangani yang gituan, Pak? Cek, cek. Hilang kah suara saya? Gus Pak, iya aman? Ada, aman. Gus aman. Jadi gitu. Ini kasus yang kapan itu kan pernah saya bilang ke teman-teman teknik yang paling konyol ngadepi orang pura-pura kesurupan. Nah, ciri-ciri orang masuk ke kondisi kesurupan yang benar-benar ya, hampir mirip dengan ciri-ciri orang tidur hipnosis. Bedanya adalah pada fungsi geraknya doang. Suhu tubuh meningkat, kadang-kadang muncul gerakan mata yang tidak wajar. Kemudian ada peningkatan kekuatan tubuh atau fisik. Tuh. Yang dulu pernah nyoba, di sini ada Dokter Krishna ya, ada ya, Dokter Krishna. Itu yang pernah nyobain bagaimana alat pengukur gelombang otak ditempelkan ke orang yang pada gelombang gamma. Hasilnya ya bisa dua. Bisa iya. dua itu. Hasilnya ya error dong, di atasnya beta gelombangnya. Nah, disitulah letak orang mengalami trans gamma. Jadi trans itu ada dua, Pak. Trans gamma dan theta. Kalau theta itu menurun, kalau gamma itu naik. Nah, kondisi orang beribadah khusyuk, kondisi orang kesurupan, kondisi orang meningkat semangat dan powernya saat berolahraga itu pada kondisi gamma. Gelombang otak. Nah, pada saat ini kita tidak usah mikir untuk menginduksi lagi. Karena orangnya udah trans. Maka itu dimasukkan ke kondisi trans tidak disengaja. Yang dimaksud induksi adalah trans yang disengaja. Contoh trans yang tidak sengaja lain banyak banget, Pak. Orang kaget, orang bingung, panik karena bencana, itu pasti trans itu. Jadi misalnya nih, rumah kita kena gempa 7 skala Richter. Beberapa detik setelah gempa itu terjadi, semua yang orang itu pasti mengalami ini, trans. Itu otomatis. Nah, ini yang dimaksud trans alami. Maka kebanyakan orang-orang yang kena bencana itu mudah dinaikkan ke arah panik berlebihan atau tindakan irasional itu. Contoh ketika gempa Jogja, begitu ada yang teriak tsunami datang, air naik, orang lari semua, Pak.
Nggak mikir 2 kali. Jarak kota sama laut tuh jauhnya minta ampun. Tapi orang nggak akan mikir untuk lari. Karena dia dalam kondisi trans. Sugesti apapun, asal timingnya tepat, intonasinya tepat, frekuensinya banyak yang sama, pasti menggerakkan masyarakat. Itu masuk gelombang gamma itu ya, Pak? Gamma. Iya. Oh, iya. Dulur, maaf, aku izin dulu ada tamu. Oke, Gus Pai. Cantik enggak, Gus? Belum tahu rombongan di bawah ini, Mas Yan. Wah, iya wes. Nek cantik foto Siap-siap. kirim ke grup. Gus, jangan lupa airnya disiapkan. Nemen-nemen. Tunggal guru aja ganggu, tunggal konco aja godhok. Sip. Kok gak wani ngomong tunggal bojo ya? Gak. Ayo. Waalaikumsalam. Biasakan di sini ya Pak Triwahyu, di sini manusianya aneh-aneh dan bercanda semua. Susah nyari orang serius dan lempeng, susah. Oke, jadi bedanya metafisika dengan yang konvensional itu kita juga pakai gamma, Pak. Jadi sering teman-teman itu praktek tanpa harus menidurkan, tapi nyugesti aneh-aneh ke orang lain. Nanti kalau pengen tahu teknik-teknik bikin orang kesurupan, tanya Pak Edi. Hobinya bikin orang kesurupan, bukan nyembuhin aslinya. Ya, Pak Edi. Dan itu mudah. Terus di dalam kita berpraktek itu memang apapun yang kita lakukan, jika basic kita adalah hipnotis konvensional, maka tetap kita berpegang teguh pada SOP. Ketika kita bermain di wilayah supranatural samanis, ya kita berlaku pada adat dan kebudayaan masyarakat. Tapi intinya semua itu logis dan bisa di mapping dengan baik. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi dan jangan gampang down ketika kita gagal menginduksi orang lain. Belum tentu itu berhubungan dengan skill kita. Oke, demikian ya materi untuk malam hari ini Bapak Ibu semua. Kita akan sambung esok hari. Nah, untuk menutup kelas kita, saya mohonkan kepada Pak Johan Firdaus untuk menutup kegiatan kita malam hari ini. Silakan Pak Johan. Dari 3 hari ini. Siap Gus, terima kasih. Alhamdulillah materi pada malam hari ini telah tersampaikan dan semoga lebih membuka wawasan kita, lebih menambah ilmu kita, dan kita akan lebih punya pandangan-pandangan ke depan yang jauh lebih bagus lagi. Terima kasih, marilah kita akhiri sesi pada malam hari ini dengan bacaan untuk yang muslim dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin.